Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Divo Alvaro Bisbagio dari Prodi Akuntansi Universitas Arsya Angkatan 2019. Kali ini saya akan menjelaskan tentang modul 4 untuk penilaian UTS praktikum audit. Yang pertama di sini ada ICQ modul 4. Nomor 1 itu apakah digunakan kwitansi khusus perusahaan? Apabila ya, apakah A. bernomor urut tercetak, B. digunakan menurut urutan nomor urut, C. bentuk pembayaran dinyatakan dalam kwitansi, D. buku kwitansi terregister dicatat secara up to date, E. buku kwitansi terkontrol dengan baik, F. bagian akuntansi memperhatikan urutan nomor urut. Jawabannya itu ya, karena terdapat di buku 1 halaman 68 sampai 76 dan halaman 104 sampai 117. Kemudian nomor 2, apabila digunakan bon kontan, apakah A. bernomor urut cetak, B. digunakan menurut urutan nomor urut, yang C. bentuk pembayaran dinyatakan dalam kwitansi, D. bon kontan terregister, E. dicatat secara up to date, F. bagian akuntansi memperhatikan urutan nomor urut. Jawabannya ya, karena terdapat di buku 1 halaman 65 sampai 67. Kemudian nomor 3, apakah penagih piutang atau kolektor atau orang yang membuka sampel pengiriman uang membuat suatu daftar cek dan uang tunai yang diterima wilayah? Apakah A. satu salinan atau kopi diberikan kepada bagian akuntansi, yang B. daftar tersebut dicocokkan oleh bagian akuntansi dengan kwitansi? Jawabannya adalah tidak. Kemudian poin A dan B jadi tidak relevan karena jawabannya tidak. Kemudian tidak ada informasi menurut terkait berita ini. Kemudian nomor 4, bila tidak digunakan kwitansi atau bon penjualan tunai, apakah perusahaan menggunakan cash register untuk mengadministrasi penerimaan? Bila ya, uraikan pengendalian internal mulai dari penerimaan sampai penyetoran hasil penerimaan pada kertas terpisah. Jawabannya tidak, karena perusahaan tidak menggunakan kwitansi untuk penjualan tunai. Kemudian nomor 5, apakah penjualan tunai atas sisa bahan dan sejenisnya prosedurnya sama dengan penjualan biasa? Jawabannya adalah tidak, karena tidak ada informasi terkait masalah ini. Kemudian nomor 6, apakah hasil penerimaan baik dari penjualan tunai maupun penagihan piutang disetorkan secara utuh ke bank paling lambat keesokan harinya? Jawabannya ya, terdapat di buku 1 halaman 126 sampai 130 tentang jurnal pembukuan. Kemudian nomor 7, apakah penyetoran dilakukan oleh pegawai yang bukan pemegang buku piutang? Jawabannya iya. Jawabannya itu terdapat di buku 1 halaman 51. Nomor 8, apakah bukti setoran dicocokkan dengan kwitansi atau bon tunai oleh bagian akuntansi? Jawabannya adalah iya. Terdapat di buku 1 halaman 70. Kemudian nomor 9, apakah total yang tertera pada bukti setoran dicocokkan dengan transaksi debit pada buku bank yang bersangkutan? Jawabannya adalah iya. Terdapat di buku 1 halaman 20. Kemudian nomor 10, apakah debit memo dari bank diterima langsung oleh pejabat tertentu untuk diinvestigasi? Jawabannya iya, terdapat di buku 1 halaman 20. Kemudian nomor 11, apakah tugas kasir terpisah dari pembukuan piutang? Jawabannya iya, ada di buku 1 halaman 20. Kemudian nomor 12, apakah tata administrasi diatur sedemikian rupa sehingga kasir atau orang yang menyetor ke bank tidak mendapat kesempatan untuk mencatat atau mengubah angka pada buku piutang dan daftar perhitungan saldo yang akan dikirim kepada pelanggan? Jawabannya iya, terdapat di buku 1 halaman 20. Kemudian nomor 13, apabila perusahaan membina beberapa dana dan kas sesuai dengan sumber penggunaannya, apakah dana dan kas tersebut dan surat berharga secara fisik disimpan secara terpisah dan diadministrasikan masing-masing atau tidak tercampur? Jawabannya iya. Terdapat di buku 1 halaman 22 tentang kas kecil dan kas besar.
Kemudian nomor 14, cek mundur yang diterima apakah A. hanya diberikan kwitansi sementara penerimaan cek mundur, B. diberikan kwitansi asli bila telah dapat diuangkan, yang C. disetorkan ke bank pada saat jatuh tempo, D. dibina buku catatan cek mundur. Apabila ya, apakah orang tertentu secara berkala mencocokkan catatan tersebut dengan kwitansi sementara atau asli? Jawabannya adalah tidak relevan karena PT Sugih tidak menerima cek mundur. Kemudian nomor 15, apakah pengamanan untuk menjaga uang kas cukup? Sebutkan bagaimana. Jawabannya iya, karena uang kas diamankan oleh saudara Sabrina. Kemudian nomor 16, apakah atas kerugian yang mungkin diderita atas uang yang disimpan atau di perjalanan diasuransikan dengan cukup? Sebutkan perinciannya. Jawabannya adalah tidak, karena tidak terdapat asuransi mengenai hal tersebut. Kemudian nomor 17, apakah penerimaan yang sifatnya rutin, misalnya sewa, dividen, bunga, dan sebagainya secara berkala diperiksa sehingga atas kekurangannya segera dibuatkan catatan dan investigasi? Jawabannya adalah ya, terdapat di buku 1 halaman 125. Kemudian 18, apakah kantor pusat pengontrol penerimaan cabang? Jawabannya adalah tidak relevan karena tidak terdapat berita mengenai hal tersebut. Kemudian kesimpulan dari MCQ yang pertama ini baik karena mayoritas jawaban terjawab dengan ya. Tes. Kemudian lanjut ke prosedur auditnya. Di prosedur audit ini, yang pertama kita akan lihat di uji ketaatannya. Nomor 1 itu tentukan sampel bukti-bukti pengeluaran dan penerimaan kas atau bank yang akan diperiksa untuk meyakinkan keabsahan transaksi dan minta tanda tangan atau paraf pejabat yang berwenang. Terdapat di indeks TOC2 dan TOC4. Kemudian nomor 2, yakinkan bahwa apakah semua dokumen yang dipertanggungjawabkan sudah lengkap dan ditempel lunas untuk menghindari bukti-bukti tersebut dipakai berulang-ulang. Terdapat di indeks TOC2 dan TOC4. Dan kita lanjut ke indeksnya aja. Nah, di sini ada beberapa kolom. Yang pertama ada tanggal, bukti bank, keterangan, jumlah, kelengkapan pendukung, kebenaran perhitungan matematis, otorisasi, kebenaran nomor akun, dan kebenaran postingan. Untuk informasi ini di keterangan nomor bukti bank dan jumlah ini terdapat di buku 1 halaman 68 sampai 76. Kemudian di kelengkapan dokumen pendukung ini diisi dari bukti bank yang masuk. Kemudian perhitungan matematisnya ini kita lihat dari build giro. Seperti di sini build giro nomor 1056 PT Krakatau. Kemudian di otorisasi bisa dilihat dari yang dibuat oleh Sabrina dan disetujui oleh saudara Patricia. Di kebenaran akun kita kosongkan aja atau kita silang karena tidak terdapat informasi tentang ini. Lalu di kebenaran postingan ini bisa dilihat di ikhtisar piutang halaman 52 dan 56 buku 1. Kemudian sama di indeks TOC4. Di sini terdapat kolom tanggal, bukti bank masuk, keterangan, jumlah, kelengkapan dokumen pendukung, perhitungan matematis, otorisasi, kebenaran nomor akun, dan kebenaran posting. Untuk informasi nomor bukti masuk, keterangan, dan jumlah terdapat di buku 1 halaman 104 sampai 113. Kemudian di kelengkapan dokumen pendukung ini tercantum pada tiap transaksi ya. Kemudian di perhitungan matematis ini terdapat di ikhtisar utang usaha di buku 1 halaman 92 sampai 93.
Kemudian di otorisasi juga sama seperti di TOC2. Bisa dilihat dari yang dibuat oleh saudara Sabrina dan disetujui oleh saudara Patisria. Kemudian di kebenaran nomor akun, kita bisa lihat di maaf ini sepertinya saya salah naruhnya. Kebenaran akun ini harusnya yang disilang. Jadi kebenaran nomor akun ini kita silang karena nggak ada informasinya. Kemudian di kebenaran posting ini terdapat di ikhtisar utang usaha halaman 92 sampai 93. Kemudian kita lanjut ke nomor uji kewajaran. Nomor 1 itu siapkan skedul utama dari kas dan setara kas terdapat di indeks C. Kita ke indeks C. Di sini ada keterangan, nomor referensi, data per klien. Nah, ini di keterangan ini merupakan Schedule 1, 2, 3, 4. Yang pertama ada kas besar, kas kecil, bank CAB, dan bank Lopo. Untuk nominalnya, untuk kas besar itu sejumlah 3 juta rupiah. Kas kecilnya sebesar 2 juta rupiah. Untuk bank CAB-nya 5.849.910 rupiah. Dan untuk bank Lopo-nya itu sebesar 36.640.414 rupiah. Dan kita lanjut ke nomor 2. Lakukan perhitungan kas secara mendadak dan serentak untuk semua jenis kas yang ada di perusahaan serta dibuatkan berita acara pemeriksaan. Ini ada di indeks C1 dan C2. Kemudian pada modul C1 di sini ada berita acara pemeriksaan uang kas. Nama perusahaannya itu PT Sukus, dilakukan pada tanggal 5 bulan Januari 2019. Pemegang kas saudari Sabrina. Lalu yang A, sisa uang kas menurut buku kas. Nomor 1 itu sisa menurut buku kas pada tanggal 31 Desember 2018 jumlah 3 juta. Dan nomor 2 itu minutasi dari tanggal 1 Januari sampai 5 Januari 2019 dengan jumlah debitnya sebesar 24 juta dan jumlah kredit sebesar 24 juta. Kemudian nomor 3, sisa buku kas pada tanggal 5 Januari 2019 sebesar 3 juta rupiah. Nomor 4, pemasukan yang belum dibukukan itu sejumlah 0, dan nomor 5, pengeluaran yang belum dibukukan itu sejumlah 0. Jadi jumlah sisa uang kas menurut buku adalah sebesar 3 juta rupiah. Kemudian yang B, uang dalam kas. Yang pertama ada uang tunai. Di poin A ini ada uang kertas. Uang 100.000 berjumlah 0 lembar. 50.000 berjumlah 125 lembar dengan total 6.250.000. Kemudian uang 20.000 berjumlah 170 lembar dengan total 3.400.000. Dan uang 10.000 berjumlah 101 lembar dengan total 1.010.000. Dan uang 5.000 sejumlah 65 lembar dengan total 325.000 dan uang 2.000 sejumlah 0 lembar. Dengan total uang kertas itu sejumlah 10.985.000. Kemudian untuk poin B yaitu uang logam. Uang logam seribuan ada sejumlah 14 keping dengan total 14.000 dan uang 500 rupiah sejumlah 2 keping dengan total 1.000. Dan total uang logamnya ada 15.000. Jadi total uang tunainya itu ada 11 juta. Kemudian di nomor 2 ada surat-surat berharga. Sejumlah 11.900.000 ini terdapat di indeks C di catatan pemeriksaan. Di sini terdapat penerimaan yang belum dikukuhkan dari Buyut Giro Bank CAB atas nama PT Merdeka dengan total 10 juta dan Buyut Giro Bank NIB
dari PT Wahana dengan total 1.500.000 dan Build Giro Bank IIB dari PT Zaira dengan total 400.000 dan ini berjumlah 11.900.000. Kemudian poin nomor 3, di poin lain-lain bond yang belum diperhitungkan dengan jumlah uang dalam kasnya itu sebesar 22.900.000 dan selisih uang kas ini sejumlah 19.900.000. Kemudian kita lanjut. Kemudian untuk pada indeks C2 ini, kita acara pemeriksaan uang kas ini bisa dilihat di buku 1 halaman 15. Nama perusahaannya PT Sugus juga dilakukan pada tanggal 5 bulan Januari 2019. Pemegang kas saudari Sabrina. Kemudian yang A, sisa uang kas menurut buku kas. Yang pertama ada sisa menurut buku kas pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar 2 juta rupiah. Kemudian nomor 2, minutasi dari tanggal 1 Januari sampai 5 Januari 2019 dengan jumlah debit 0 dan jumlah kredit 0. Kemudian nomor 3, sisa buku kas pada tanggal 5 Januari sebesar 2 juta rupiah. Dan 4, pemasukan yang belum dibukukan sejumlah 0 dan pengeluaran yang belum dibukukan juga sejumlah 0 dengan jumlah sisa uang kas menurut buku sejumlah 2 juta rupiah. Kemudian yang B, uang dalam kas. Di uang tunai di bagian uang kertas ini, uang 100.000 berjumlah 0 lembar dan uang 50.000 berjumlah 12 lembar dengan total 600.000. Kemudian jumlah uang 20.000 ada 18 lembar dengan total 360.000 dan uang 10.000 berjumlah 23 lembar dengan total 230.000. Kemudian uang 5.000 ada 65 lembar dengan total 325.000 dan uang 2.000 berjumlah 0 lembar dengan total uang kertas jumlah 1.515.000. Kemudian di uang logamnya itu yang 1.000-an ada 13 keping dengan total 13.000 dan uang 500-annya itu ada 4 keping dengan total 2.000. Jadi total uang logam 15 juta dan jumlah uang tunai ini sebesar 1.530.000. Kemudian di surat-surat berharga tidak ada. Kemudian di bon-bon yang belum diperhitungkan sejumlah 270.000 dan jumlah uang dalam kasnya sejumlah 1.800.000. Kemudian selisih uang kas kekurangannya itu sebesar 200.000. Kemudian kita lanjut. Untuk nomor 3, yakinkan bahwa buku kas telah ditutup pertanggal pemeriksaan dan semua bukti pengeluaran dan penerimaan telah dibukukan di indeks C1 dan C2 tadi sudah saya jelaskan. Kemudian di nomor 4, bandingkan saldo kas menurut perhitungan kas dan saldo buku kas. Itu terdapat di modul C1, indeks C1 dan C2 juga. Itu tadi sudah dijelaskan. Dan nomor 5, apabila perhitungan kas dilakukan sesudah tanggal neraca, lakukan prosedur penarikan mundur ke tanggal neraca, dan bila dilakukan sebelum tanggal neraca, lakukan penarikan maju ke tanggal neraca. Itu terdapat indeks 1 dan sudah dijelaskan tadi. Dan nomor 6, bandingkan saldo buku besar dengan saldo perhitungan kas setelah prosedur penarikan per tanggal neraca. Terdapat indeks C1 dan sudah dijelaskan tadi. Kemudian nomor 7 itu periksa penjumlahan lembaran-lembaran buku kas secara uji petik perjanjian pembelian saldo pada lembaran tersebut ke lembaran berikutnya. Ini sudah dilakukan. Nomor 8, jika kas kecil menggunakan sistem dana tetap, teliti apakah sudah ada pertanggungjawabannya dari dana tetap sebelum diadakan pengisian kembali. Itu sudah dilakukan dan terdapat di buku 1 halaman 124. Kemudian di nomor 9, pastikan apabila ada kas yang dalam mata uang asing telah dikonversikan ke dalam kurs yang benar per tanggal neraca. Ini strip karena PT Sugus tidak
menggunakan mata uang asing ya. Kemudian nomor 10 buat daftar koreksi yang diperlukan, sini sudah dilakukan di jurnal koreksi. Kemudian 11 buat kesimpulan dan komentar hasil pemeriksaan kas yang perlu diketahui oleh partner. Saran kepada pihak manajemen yang juga merupakan salah satu penilaian terhadap mutu audit Anda. Ini udah dilakukan di indeks C. Di sini nih berdasarkan hasil pemeriksaan kas dan secara kas, menurut pendapat kami saldo kas dan secara kas sudah disajikan secara wajar dengan standar akuntansi. Kemudian di nomor 2, minta dari klien hasil rekonsiliasi bank dan periksa kebenaran rekonsiliasi tersebut meliputi pencocokan saldo R per K dengan saldo buku besar, bank, pemeriksaan cek atau giro yang masih beredar dan setoran dalam perjalanan. Ini sudah dilakukan di indeks C3 dan C4. Kita lihat di indeks C3. Ini bisa dilihat di buku 1 halaman 128 ya, tentang buku bank CAB. Dan yang pertama ini ada jurnal koreksi yang diperlukan. Nomor 1 itu terdapat kurang catat atas pembayaran utang kepada PT Berkat tanggal 3 Desember 2018. Seharusnya 101.100.000 dicatat sebesar 100.110.000. Jurnalnya itu utang usaha didebit dengan jumlah 990.000 dan di Bank CAB pada kredit dengan jumlah 990.000. Kemudian nomor 2, perusahaan belum mencatat atas penerimaan dari PT Lestari dengan jurnal Bank CAB pada debit berjumlah 10.600.000 dan piutang usaha pada kredit berjumlah 10.600.000 juga. Di nomor 3, salah satu transaksi yang diterima dari pelanggan ternyata masih kosong dengan jurnalnya piutang usaha pada debit sebesar 2.200.000 dan kreditnya Bank CAB 2.200.000. Kemudian nomor 4, perusahaan belum mencatat biaya administrasi dan jasa giro dengan jurnal biaya administrasi bank sebesar 25.000 di kredit dan Bank CAB di kredit dengan jumlah 131.500.000 dan pendapatan lain-lain di kredit dengan jumlah 156.500. Kemudian kita lanjut ke C31. Di sini ada supporting schedule dari Bank CAB. Ini untuk rekening koran. Bisa dilihat di halaman 129 buku 1. Di sini saldo menurut rekening koran menurut pembukuan sejumlah 4.391.410 ditambah tanggal 28 bulan 12 bulan Desember setoran dalam perjalanan sejumlah 20 juta dengan total jumlahnya 20 juta dan saldo 20 juta dikurangi dengan tanggal 26 Desember dengan cek beredar sejumlah 11 juta. Jadi jumlahnya 11 juta dan saldo sebenarnya itu sejumlah 13.391.410. Kemudian di saldo pembukanya itu sejumlah 5.849.910. Ini ditambah nih dari tanggal 14 Desember KU masuk PT Lestari sejumlah 10.600.000. Di tanggal 28 Desember pendapatan jasa giro jumlah 156.500. Jumlahnya 10.756.500 dan dikurangi tanggal 3 Desember ada kesalahan pencatatan PT Berkat jumlah 990.000. Di tanggal 28 Desember
beban administrasi bank sejumlah 25.000. Tanggal 28 Desember cek kosong PT Berkat sejumlah 2.200.000. Jumlahnya jadi 3.215.000. Dan saldo yang sebenarnya itu sejumlah 13.391.410. Ini saldonya sudah balance. Kemudian kita lanjut ke indeks C4. Di sini jurnal koreksi Bank Lopo. Bank Lopo itu ada di halaman 126 sampai 127. Pada jurnal koreksi yang berlukan ini, yang A, perusahaan belum mencatat penerimaan piutang. Jurnalnya itu PT Usaha PT Nuansa, piutang usaha PT Nuansa didebit dengan jumlah 33.750.000 dan dikredit Bank Lopo sebesar 33.750.000. Kemudian yang B, perusahaan belum melakukan pencatatan biaya cek giro, biaya admin, dan jasa giro. Jurnalnya, beban administrasi bank sebesar 23.000, Bank Lopo, dan didebit Bank Lopo sebesar 52.226. Dan pendapatan lain-lainnya dikredit sejumlah 75.226. Kemudian di poin C, perusahaan belum mencatat cek yang ditolak. Jurnalnya itu didebit piutang usaha PT Lestari sejumlah 3.350.000, dikredit Bank Lopo dengan jumlah 3.350.000. Dan kita ke modul 341. Di sini ada sub-supporting schedule Bank Lopo lagi. Saldo menurut rekening koran bisa dilihat di buku 1 halaman 126 sampai 127. Di sini saldo menurut rekening korannya sejumlah 5.092.640 rupiah. Ditambah dengan setoran dalam perjalanan sejumlah 37.500.000. Setoran dalam proses sejumlah 2 juta rupiah. Kemudian jumlah penambahannya jadi 39.500.000. Kemudian dikurangi cek beredar dari PT Elang sejumlah 2 juta, cek beredar PT Caraka dengan jumlah 5.500.000, dan jumlah pengurangannya sejumlah 7.500.000. Di total rekening koran Bank Lopo sejumlah 37.092.640. Kemudian di bagian kanan sini ada saldo menurut pembukuannya. Saldo menurut pembukuan dengan total 36.640.414 rupiah. Tambah dengan penerimaan piutang 3.750.000. Jasa giro 75.226. Jumlah penambahannya itu sebesar 3.825.226 rupiah. Dikurangi dengan biaya cek 18.000, biaya administrasi 5.000, cek kosong 3.350.000. Dengan total jumlah pengurangan 3.373.000, dan total pembukaannya itu sebesar 37.092.640 rupiah. Dan lanjut ke prosedur audit lagi. Kemudian di nomor 3, yakinkan bahwa saldo bank dan yang dalam mata uang asing telah dikonversikan ke dalam kurs yang benar pada tanggal neraca. Ini sudah dilakukan. Kemudian nomor 4, yakinkan bahwa setiap pembukuan dan penutupan rekening bank mendapat persetujuan dari pejabat yang berwenang. Mintalah informasi mengapa perlu dibuka rekening baru maupun alasan dari penutupan rekening. Ini tadi tidak dilakukan karena tidak ada informasinya. Kemudian nomor 5, yakinkan bahwa tidak ada lapping atau window dressing dengan memeriksa bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran akhir tanggal neraca. Ini sudah dilakukan, terdapat di buku 1 halaman 68 sampai 76 dan halaman 104 dan halaman 113. Kemudian nomor 6, untuk rekening yang sudah tidak aktif, mintalah penjelasan dari klien dan sarankan untuk ditutup saja. Ini tidak dilakukan. Kemudian nomor 7, yakinkan bahwa semua rekening di bank merupakan rekening atas nama perusahaan, bukan perorangan. Ini sudah dilakukan, ada di buku 1 halaman 115. Kemudian nomor 8, perhatikan apakah ada kelebihan saldo di bank yang tidak digunakan dalam waktu singkat dan disarankan sebaiknya didepositkan untuk mendapat
tingkat bunga yang lebih tinggi. Ini juga sudah dilakukan. Kemudian di nomor 9, periksa pendebitan dan pengkreditan yang ada dalam jurnal dan dibukukan ke buku besar. Pemeriksaan ini meliputi hal-hal sebagai berikut. Pertama ada lakukan vouching bukti kas masuk dan bukti kas keluar untuk bulan Januari, Juli, dan Desember. Apakah penerimaan kas atau cek giro telah didukung kwitansi dan slip setoran bank untuk dikliringkan? Apakah setiap pengeluaran mendapat persetujuan dari pejabat yang berwenang dan didukung oleh dokumen yang diperlukan, misalnya permintaan pembelian, pesanan pembelian, laporan penerimaan barang, surat jalan dari pemasok, dan faktur. Kemudian yang kedua, lanjutkan ujian penerimaan dalam buku cek giro dengan bukti kas masuk yang didukung slip setoran bank telah dijurnal dengan benar. Dan 3, jumlah yang tercantum dalam bukti kas keluar didukung oleh dokumen pendukung lainnya telah dicocokkan dengan jumlah giro yang dibayarkan. Ini terdapat di indeks TOC2 dan TOC4. Untuk nomor 9 ini tadi kita sudah lakukan. Kemudian nomor 10, apakah ada hal-hal yang perlu diungkapkan dalam surat pernyataan klien dan catat hal-hal yang perlu diberikan dalam saran-saran perbaikan kepada pihak manajemen dalam surat manajemen. Ini tidak dilakukan. Dan nomor 11, buat kesimpulan dan komentar hasil pemeriksaan bank yang perlu diketahui oleh para partner. Ini juga tidak dilakukan karena hasil dari pemeriksaan baik. Dan kita lanjut di nomor 1 ini, di investasi jangka pendek. Nomor satunya prosedur auditnya itu yaitu siapkan schedule utama dari investasi jangka pendek. Ini terdapat di modul indeks D. Untuk nomor 1 hanya menginput ini data per klien. Kemudian nomor 2, lakukan konfirmasi atas investasi yang dipegang oleh pihak lain. Apabila digunakan sebagai jaminan oleh pihak bank atau dikuasai oleh pihak broker atau pialang. Ini tidak dilakukan. Kemudian nomor 3, mintalah catatan kurs harga pasar pada tanggal neraca untuk saham dan dibandingkan dengan harga belinya. Ini juga tidak dilakukan. Kemudian nomor 4, periksa transaksi mutasi penambahan dan pengurangan dengan melihat bukti pembelian dan penjualan serta apakah telah mendapat persetujuan dari pejabat yang berwenang. Ini sudah dilakukan dan terdapat di buku 1 halaman 123 sampai 125. Kemudian nomor 5, lakukan verifikasi atas dividen tunai atau saham dan penerimaan buka deposito. Ini sudah dilakukan di modul D, di indeks D. Kemudian nomor 6, lakukan pengecekan pencatatan investasi apakah sudah sesuai dengan ketentuan standar akuntansi yang berlaku umum. Ini sudah dilakukan dan sudah sesuai. Informasinya terdapat di buku 1 halaman 125. Dan nomor 7 ini, perhatikan klasifikasi dari setara bahwa investasi tersebut segera akan jatuh tempo dalam 3 bulan atau kurang dari tanggal perolehannya, termasuk sebagai kelompok setara kas dan tidak dijadikan sebagai jaminan. Ini juga sudah dikerjakan tadi di indeks D. Untuk prosedur auditnya sudah selesai. Lalu kita ke koreksi dan di sini ada kertas kerja neraca bagian aset. Di bagian aset lancar, kas dan secara kas, data per auditnya itu tanggal 31 Desember 2017 sebesar 67.695.350, dan data per kliennya tahun 2018
sebesar 47.490.000. Kemudian di debitnya itu jumlah 31.091.086 rupiah, dan di kredit 40.490.000, dan data per auditnya tanggal 31 Desember 2018 jumlah 38.091.410 rupiah. Dan di bagian investasi jangka pendek, data per auditnya sejumlah 1.200.000, data per kliennya sejumlah 1.715.000, di debitnya sejumlah 4.500.000, dan di kreditnya kosong, dengan data per audit 31 Desember 2018 sebesar 1.719.500.000. Maaf, untuk di data per auditnya 1.200.000.000. Kemudian di piutang usaha sejumlah 8.497.922.298 rupiah. Data per kliennya di piutang usaha itu sejumlah 11 miliar 970.973.240 rupiah. Di debitnya sejumlah 841 juta dan kredit 74 juta. Dengan data per auditnya itu sejumlah 12 miliar 757.973.240. Kemudian di piutang lainnya sejumlah 65 juta, dan data per itu data per audit. Ini data per kliennya sejumlah 85 juta, di debitnya sejumlah 15 juta, dan di kreditnya kosong. Dengan data per audit 2018 jumlah 100 juta. Di persediaan, data per auditnya 2017 jumlah 1.808.167.030 rupiah, dan di data per kliennya sebesar 2.726.538.700 rupiah. Di debitnya sejumlah 23 juta, di kredit dengan jumlah 28.620.000, dan data per audit 2018 jumlah 2.720.918.700. Beban dibayar di muka, data per audit 2017 jumlah 40 juta, dan data per kliennya 80 juta, debit kreditnya kosong, dan data per audit 2018-nya kosong. Dengan total aset lancarnya di data per audit 2018 jumlah 11.478.784.678 rupiah. Data per klien 2018-nya dengan total 16.645.2.264 rupiah. Kemudian di debitnya sejumlah 914.591.086 rupiah, dan di kreditnya sejumlah 143.110.000 rupiah. Dan data per audit, total aset lancar di data per audit 2018 jumlah 17.336.483.350 rupiah. Kemudian investasi pada entitas asosiasinya kosong, dan aset tetapnya itu di harga perolehan data audit 2017 jumlah 4.403.670 juta, dan data per klien 2017 sebesar 6.909.789 juta, dan total data audit 2018-nya 6.909.789.000. Kemudian untuk akumulasi penyusutannya di data audit 2017-nya sejumlah 472.468.000. Data per kliennya sejumlah 1.036.659.800, dan data per audit 2018 jumlah 1.036.659.800.
Kemudian nilai bukunya sejumlah 3.931.202.000 dan data per klien 5.873.129.200. Data audit 2018-nya sejumlah 5.873.873.129.200 dan nilai aset lainnya itu sejumlah di data per audit 2017 sejumlah 386.573.000 dan data per klien 2017 jumlah 6.759.500 dengan total data audit 2018 jumlah 6.759.500 dan total asetnya di data per audit 2017 jumlah 15.996.559 15.996.559.678 Kemudian di data per klien 2017 jumlah 22.947.390.964 Kemudian di debitnya ini sejumlah 914.591.086 dan di kredit 143.110.000 dan data audit per tanggal 31 Desember 2018 jumlah 23.718.872.050 rupiah. Kemudian di sini ada kertas kerja neraca di bagian kewajiban dan ekuitas ini dengan total kewajiban jangka pendeknya di bagian per audit 2017 jumlah 2.300.954.700 dan data per klien 2018-nya sejumlah 3.773.974.542 dengan debitnya 990.000 dan kredit 10.800.000 dan data per audit 2018-nya itu sejumlah 3.783.784.542 rupiah. Kemudian dengan total kewajiban ekuitas di sini di bagian data per audit 2017 jumlah 15.996.559.678 rupiah dan data per kliennya 2018 jumlah 22.947.390.964 rupiah didebit dengan 990.000 dan kreditnya 10.800 dengan total data per audit 2018 jumlah 22.957.200.964 rupiah. Di sini di bagian kertas kerja baruginya tidak ada datanya, maka dikosongkan dulu. Dan di bagian kertas kerja barugi yang ini juga kita kosongkan karena belum ada datanya. Mungkin sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.